Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 456, Pertumbuhan. Mengangkat kepalanya, Lin Xiao menyadari bahwa itu benar. Gambar yang dilihatnya berubah dan tidak lagi menampilkan set kedua melainkan set ketiga. Perlahan, Lin Xiao mulai bergerak sekali lagi. Posisi ukiran menunjukkan semua membutuhkan fleksibilitas tinggi yang Lin Xiao merasa bahwa dia hampir menarik ototnya sendiri. Beruntung dia sudah menjadi kultivator di Golden Core Stage 6 atau tidak mungkin dia melakukan gerakan yang mustahil. Pada akhirnya, dia berhasil menyelesaikan semuanya dan duduk di tanah dengan posisi lotus. Sebuah suara terdengar di benaknya sekali lagi. Pikiran tenang seperti lautan tanpa ombak, hati tanpa riak. Set ketiga teknik menenangkan hati. Setelah menyelesaikan teknik tersebut, Lin Xiao merasa bahwa dia dapat merasakan hatinya sendiri dan merasakan riak di sana. Sudah cukup sekarang. Tidak ada pemberitahuan lagi, jadi Lin Xiao dapat menebak bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari teknik lainnya atau karena hanya ada 3 gerakan. Bagaimanapun, Lin Xiao merasa bahwa hatinya telah sangat tenang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tengah sekali lagi. Perkelahian yang terjadi di sana sama sekali tidak mengganggunya. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Suara akrab terdengar dari salah satu pemuda di sana. Lin Xiao mengangkat kepalanya dan bibirnya berkedut saat melihat Hu Fei. Jika dia tidak salah, dia melihat Hu Fei terakhir kali ketika dia mengunjungi kerajaan Hualan. Sekarang, Hu Fei sudah menjadi kultivator di Golden Core Stage 7 dan saat ini bertarung melawan seseorang di sana. Pria lainnya adalah seorang kultivator di Golden Core Stage 8. Dia berdiri di sana dengan ekspresi menyendiri, dengan jelas memandang rendah Hu Fei di hadapannya, yang berada di level yang lebih rendah darinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang hebat? Pilih harta karun untuk tuan muda kami atau kami akan memaksamu untuk melakukannya. Hu Fei mendengus. Dia menyilangkan tangannya. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah pelayan yang akan mengikuti perintahmu kemana-mana? Aku tidak akan memilih. Kamu tidak bisa pergi. Desir. Bang. Tubuh Hu Fei tersentak ke samping seolah menghilang. Angin bertiup karena ada ketajaman yang tersisa di udara. Sampai-sampai seseorang bisa merasakan kedinginan di dalam hati mereka. Memotong. Sebuah logam muncul dan didorong dari belakang. Penggarap bahkan tidak bisa bereaksi sebelum dia mati. Golden Core Stage 8, jatuh. Lin Xiao tercengang. Dia secara alami tahu bahwa Hu Fei adalah seorang kultivator elemen logam, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa tahun, Hu Fei akan tumbuh begitu besar. Tampaknya setiap orang bekerja keras dan memiliki kesempatan bertemu sendiri. Saat ini, Hu Fei tidak lagi sebanding dengan dia di masa lalu. Kamu berani. Kelompok pembudidaya semakin marah saat mereka bergegas maju. Mereka bersikeras untuk melepasnya. Bang! Tekanan tiba-tiba menghentikan mereka untuk bergerak saat pemuda lain menyerang mereka dari samping. Jelas bahwa dia tampak acuh tak acuh tetapi udara di sekitarnya tampak lebih jernih dari sebelumnya. Hu Fei menyeringai. Kamu hebat Lan Qingxi. Lan Qingqi mengangguk. Baru sekarang Lin Xiao menyadari bahwa Hu Fei tidak sendirian. Ada 3 pemuda lainnya dan 2 di antaranya adalah orang-orang yang dikenal Lin Xiao sebagai Lan Qingxi dan Fan Pan. Tampaknya sekelompok orang ini entah bagaimana bertemu satu sama lain dan bekerja sama. Namun, jantung Lin Xiao berdetak kencang saat melihat mereka. Dia bisa melihat bahwa Fan Pan sudah menjadi Golden Core Stage 8, sama seperti dia. Lan Qingxi dan pria lainnya berada di Golden Core Stage 7. Mereka semua telah tumbuh begitu banyak sejak terakhir kali mereka bertemu. Kami menarik terlalu banyak perhatian di sini. Selesaikan ini dengan cepat. Fan Pan melambaikan tangannya ke arah pemuda di depan mereka. Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Bibir Hu Fei berkedut. Aku akan berurusan dengan pemimpin, kamu melakukan sisanya. Baiklah. Orang keempat mengulurkan tangannya sebelum sitar muncul di hadapannya. Tampaknya senjata berdasarkan suara menjadi semakin umum akhir-akhir ini.
Lin Xiao telah menemui beberapa dari mereka dalam hidupnya. Tring. Begitu lagu dimulai, penonton pun merasa terganggu. Aliran ki dalam tubuh mereka sedikit terganggu dan itu hanya dari efek setelahnya. Mereka yang tidak cukup kuat dengan cepat mundur. Kelompok lainnya terdiri dari 12 orang, sekarang 11 orang sejak Hu Fei membunuh salah satu dari mereka. Yang terkuat dari mereka sudah berada di Golden Core Stage 9 dan dia langsung menyerang Fan Pan, yang tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di grup mereka. Bang, bang, bang. Suara pertempuran terdengar. Lin Xiao memilih untuk tetap tinggal saat dia memperhatikan dengan seksama. Dia bisa melihat beberapa pedang di belakang Hu Fei yang dia kendalikan. Tampaknya jalan yang dipilih Hu Fei adalah jalan pedang. Dentang. Pedangmu bukan tandingan kami. 3 orang mengepung Hu Fei saat mereka menyerangnya. Namun, Hu Fei mengendalikan pedangnya untuk memblokir serangan mereka. Keringat mulai terbentuk di wajahnya, tapi dia bertahan. Lan Qingxi juga mengayunkan pedangnya saat sensasi dingin menyebar. Bantalan sungai pedang. Memotong. Dentang. Pedang membelah salah satu dari mereka yang datang kepadanya. Namun, masih ada 3 orang lain yang mengelilinginya. Ki-nya tidak akan bertahan lama melawan 3 kultivator di Golden Core Stage 8 dan 7. Anggota terakhir juga berjuang melawan 3 pembudidaya. Lin Xiao kemudian melirik Fan Pan dan memperhatikan bahwa kali ini, Fan Pan serius. Berbeda dengan saat dia menghadapi Fan Ling, dia memusatkan semua perhatiannya pada pedangnya yang membelah udara, meninggalkan bayangan. Pada saat yang sama, suhu panas menyebar. Bang! Bab 457, Pertempuran. Dentang. Fan Pan mengerutkan alisnya ketika dia menyadari bahwa pemuda di depannya baik-baik saja. Pemuda itu tampak seperti beberapa tahun lebih muda dari Fan Pan tetapi beberapa tahun lebih tua dari Lin Xiao tetapi kultivasinya sangat stabil. Dia menyeringai. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa serangan seperti itu akan dapat mengalahkanku? Bang! Dengan lambaian tangannya, Fan Pan didorong mundur. Jika bukan karena gerakannya yang lincah, dia pasti sudah terluka. Elemen api, elemen air, elemen logam, dan elemen angin. Pemuda itu mengangguk ketika dia melihat mereka berempat. Betapa lengkapnya, tapi sayangnya, kamu bukan tandinganku. Bencana gempa. Bang! Memotong, memotong. Saat gerakan itu menyerang, bumi bergemuruh, menghancurkan ritme mereka. Meski mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk berdiri teguh, lawan berhasil menggunakan kesempatan ini untuk melukai mereka. Sialan, Fan Pan, kalahkan dia. Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Mata Fan Pan menyipit saat dia menurunkan tangannya dengan pedangnya yang tertutup api. Badai api. Bang! Pemuda itu memblokir serangan itu dan menyeringai. Apakah kamu salah paham tentang Golden Core Stage 9? Gedebuk. Didorong ke belakang, Fan Pan batuk ringan. Matanya menyipit saat dia mencengkeram pedangnya lebih erat. Mengambil napas dalam-dalam, dia langsung tenang seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggunya. Detik berikutnya, Fan Pan menghilang dan terdengar suara gemuruh. Gua itu bergetar saat kehancuran menyebar dari Fan Pan. Guntur penghakiman. Ledakan. Mata pemuda itu melebar saat dia mengangkat tangannya. Perisai cangkang penyu. Ledakan. Wah! Para penonton semua ketakutan saat mereka bergerak lebih jauh untuk menghindari keterlibatan. Mereka tercengang saat melihat dindingnya retak. Beberapa dari mereka bahkan takut itu akan dihancurkan. Syukurlah, dinding diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lin Xiao juga terkejut, tapi matanya tertuju pada mereka saat alisnya berkerut. Golden Core Stage 9 sekuat itu. Tidak sekuat itu tapi pemuda itu dilengkapi dengan harta karun. Kamu hanya memiliki satu senjata yang sedikit kuat tapi seluruh tubuhnya ditutupi harta yang bisa memperkuat pertahanan, serangan, dan bahkan memberinya perlindungan. Lin Hu menggelengkan kepalanya. Perbedaan antara mereka yang lahir di kerajaan kecil dan mereka yang berasal dari kerajaan besar sangat jelas. Harta mereka secara alami sangat berbeda. Mustahil. Lan Qingxi tercengang saat melihat Fan Pan terlempar ke belakang dan pemuda itu tetap tidak terluka. Jelas bahwa dia sangat tidak mau melihat mereka kalah begitu parah seperti ini. Fan Pan menyeka darah di sudut bibirnya saat dia melihat pemuda di depannya.
Bagaimana dia bisa lupa bahwa generasi Ken yang kaya ini semuanya sangat kaya dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak akan pernah kekurangan harta. Pemuda itu menyeringai. Selesai dengan permainanmu. Sekarang. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba ada serangan dari belakang. Matanya melebar saat dia dengan cepat mengerahkan keahliannya sekali lagi. Perisai cangkang penyu. Ledakan. Siapa ini? Pemuda itu berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka penonton tiba-tiba melompat untuk membantu. Lin Xiao secara alami tidak ingin mengungkapkan kehadirannya begitu cepat. Dia dengan cepat bergerak mendekati pemuda itu saat pedangnya terentang ke depan. Chilling Lake Sword, jurus ke-9. Udara dingin menyebar di tempat itu. Semua orang merasa seolah-olah mereka berada di tengah zaman es ketika mereka melihat bahwa pada suatu titik waktu yang tidak diketahui, sebuah serangan yang terdiri dari ki dingin telah menyerbu ke arah pemuda itu. Perisai cangkang penyu. Bang! Serangan itu diblokir tetapi skill itu juga dipatahkan pada saat yang bersamaan. Itu berbenturan dengan perisai logam yang dikenakan pemuda itu saat dia terhuyung mundur. Matanya menjadi merah karena marah. Lin Xiao malah terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chilling Lake Sword akan mampu memberikan damage yang begitu besar. Ada 3 alasan. Pertama, kamu memiliki pencapaian yang tinggi di Chilling Lake Sword yang skill pedangmu telah memunculkan kemauan dan dipenuhi dengan niat pedang. Lin Hu tidak tahu kapan Lin Xiao memahaminya, tetapi dia bisa menebak bahwa saat itulah Lin Xiao sedang bertarung dengan yang lain. Kedua, kamu secara alami berbakat ketika datang ke elemen danau. Karena kamu adalah kaisar danau, pencapaianmu secara alami mencapai lebih tinggi dari apa yang orang biasa bisa harapkan untuk dicapai. Karena itu, kamu dapat menampilkan keterampilan danau, elemen 2 kali kekuatan aslinya. Ketiga, ki Anda lebih padat bahkan pada peringkat yang sama, yang merupakan kontribusi dari konstitusi Anda yang Anda dapatkan setelah warisan. Beberapa warisan dapat mengubah konstitusi seseorang, tetapi konstitusi Lin Xiao saat ini bahkan jarang terjadi di kerajaan terbesar. Hanya beberapa orang seperti Long Hao dan beberapa jenius tertinggi lainnya yang cukup beruntung untuk memilikinya. Itu hanya karena Lin Xiao mendapatkannya terlambat dan memiliki periode di mana dia harus beradaptasi sehingga dia secara alami tidak bisa maju secepat orang-orang itu. Apakah kamu harus menjelaskan semuanya dengan sangat jelas? Lin Xiao terdiam. Lin Hu mendengus. Dia hanya menjelaskan agar Lin Xiao bisa mengerti mengapa dia lebih kuat. Tapi tentu saja, karena Lin Xiao lebih kuat, itu juga berarti dia maju lebih lambat dari yang lain. Jumlah ki yang dia butuhkan jauh lebih banyak daripada orang normal. Mustahil. Pemuda itu tertegun dan batuk darah. Dia bisa merasakan bahwa pertahanan tubuhnya sedikit pecah. Dia menatap Lin Xiao dengan kebencian. Siapa kamu? Hanya orang yang lewat, jawab Lin Xiao sambil mengedarkan ki-nya. Meskipun sangat kuat, sikap ke-9 Chilling Lake Sword secara alami menghabiskan banyak ki. Fan Pan memperhatikan Lin Xiao dan alisnya berkerut. Anda di sini? Iya, tapi aku tidak berharap bertemu denganmu. Lin Xiao menyeringai. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh kedua lainnya seolah-olah dia tidak sedang berkelahi. Bab 458, Api dan Es. Lan Qingxi tercengang saat melihat Lin Xiao tapi dia kemudian melambaikan tangannya dengan gembira. Tampaknya mereka cukup beruntung bisa melihat Lin Xiao lagi setelah beberapa bulan. Hu Fei bahkan lebih tidak percaya. Dia tidak bisa melupakan bahwa Lin Xiao adalah adik Pangeran Lin Yan. Tapi yang paling mengejutkannya adalah peringkat kultivasi Lin Xiao. Pada saat itu, Lin Xiao hanya berada di tahap pembentukan yayasan tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa memahami peringkat Lin Xiao. Hanya dalam beberapa tahun, kultivasinya sudah menjadi debu. Ini tentu saja membuat Hu Fei sangat frustrasi. Berani, pemuda itu semakin marah saat dia mengumpulkan ki dan menyerang ke arah Lin Xiao. Di matanya, sikap Lin Xiao sama dengan mendekati kematian. Bencana gempa. Mata Lin Xiao menyipit saat dia dengan cepat mengeksekusi tekniknya sendiri. Tembok danau cermin. Dua kekuatan menyerang di tengah dan bumi bergemuruh karena serangan mereka. Lantainya benar-benar hancur dan bebatuan berceceran di mana-mana, menghancurkan tanah dan kotoran di sekitar area tersebut. Bang! Panci kipas.
teriak Lin Xiao. Fan Pan sudah bergerak bahkan sebelum Lin Xiao menyerang. Tangannya mengayunkan pedang di tangannya ke arah pemuda itu saat dia menggunakan keterampilan terkuat yang telah dia pelajari. Matahari api kemarahan. Ledakan. Tempat itu setengah api dan setengah es dengan pemuda berada di tengah-tengah. Armor spiritual yang dia kenakan perlahan terkelupas saat dia mencoba yang terbaik untuk mengeksekusi skill pertahanannya. Tapi menghadapi dua suhu ekstrim, itu benar-benar hancur. Berada di tengah, pemuda itu tidak bisa berbuat apa-apa saat kedua serangan itu sampai padanya. Menusuk. Sesosok muncul di hadapannya dan menikam pedang ke arah jantungnya. Tanpa perlindungan armor dan ki, pedang itu dengan mulus memasuki jantungnya dan membunuhnya. Pada saat berikutnya, dia bisa merasakan seluruh kekuatannya menghilang saat dia jatuh ke tanah. Gedebuk. Lin Xiao memperhatikan saat Fan Pan menarik pedangnya dan matanya menyipit. Pengisapan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Fan Pan menghisap semua kekuatan hidup dan ki yang tersisa di dalam tubuh pemuda itu. Sekarang setelah pemuda itu dikalahkan, Fan Pan dan Lin Xiao dengan mudah membunuh pemuda lainnya bersama 3 lainnya. Dalam beberapa menit, pertempuran sudah berakhir. Apa yang kamu lakukan di sini? Lan Qingxi bertanya dengan nada terkejut. Itulah yang seharusnya aku tanyakan padamu. Lin Xiao terdiam. Kamu adalah perwakilan dari kerajaan lain. Aku dari kerajaan Angin Selatan. Lan Qingxi mengangguk lalu menunjuk ke anggota keempat. Ini Yuecha, pangeran kerajaan Angin Selatan. Lin Xiao dari kerajaan Xiaohu. Lin Xiao menangkupkan tinjunya. Kamu mengubah nama kerajaan. Fan Pan menoleh untuk melihat Lin Xiao. Saat ini, dia tidak menghapus kehadirannya tetapi dia telah menyarungkan pedangnya lagi. Sebagai kaisar, tidak apa-apa bagiku untuk mengubahnya, bukan? Bibir Lin Xiao berkedut. Kamu juga mewakili kerajaan Angin Selatan. Fan Pan memandang Lin Xiao seolah-olah melihat idiot terbesar di seluruh dunia. Kerajaan Xiaohu. Hah. Tapi hanya boleh ada 5 perwakilan kan? Biasanya, ya. Apa maksudmu normal? Hei, tidak bisakah kamu menjelaskan? Lin Xiao frustrasi saat melihat Fan Pan mengabaikannya dan fokus pada tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi beralih ke Hu Fei karena dia hanya mengenal ketiganya. Bibir Hu Fei berkedut. Singkatnya, ada kompetisi untuk wilayah tertentu dan 100 teratas dapat datang untuk berpartisipasi dalam 20 tahun medan perang kuno dimanapun mereka datang. Kami menggunakan metode ini untuk datang ke sini. Kamu baik. Bibir Lin Xiao berkedut. Ini adalah cara lain untuk menambah kuota kerajaan kecil dan menengah. Jika tidak, kita tidak akan bisa melawan kerajaan besar. Hu Fei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang-orang ini. Mereka dari kerajaan menengah. Lan Qingxi mencibir. Jika mereka berasal dari kerajaan besar, mereka akan memiliki kultivator tahap jiwa yang baru lahir untuk memimpin mereka daripada hanya kultivator tahap inti emas. Penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Lin Xiao tertegun. Biasanya butuh waktu lama bagi seseorang untuk menjadi kultivator jiwa yang baru lahir, bukan? Melihat ekspresi Lin Xiao, Hu Fei menepuk pundak Lin Xiao. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal, kerajaan besar dan besar sama sekali tidak kekurangan kultivator jiwa yang baru lahir. Banyak dari mereka berhasil mencapai tahap itu ketika mereka berusia sekitar 30 tahun. Bibir Lin Xiao berkedut saat dia menahan keinginan untuk mengutuk. Dia baru berusia 22 tahun dan bahkan jika dia menghabiskan 3 tahun di medan perang kuno ini, dia tahu bahwa peluangnya untuk maju ke Naschen Soul Stage cukup rendah. Kecuali dia membuat susunan lain untuk memperlambat waktu agar dia bisa membuat jiwanya terbentuk sejak usia mentalnya sendiri sudah berusia 24 tahun. Tetapi metode ini bukannya tanpa kekurangan. Semakin lama dia menggunakannya, semakin tubuhnya mungkin tidak dapat mengejar usianya yang sebenarnya dan mungkin akan ada beberapa masalah lain. Dia tidak bisa menggunakannya terlalu sering kecuali dia ingin membuat masalah untuk dirinya sendiri. Pokoknya, ayo pilih harta karun dan cepat pergi. Hu Fei menunjuk ke tumpukan harta. Benar. Mereka semua dengan cepat pindah ke tumpukan dan mulai memetik. Lin Xiao hendak memilih juga ketika dia melihat Fan Pan melemparkan 4 cincin tata ruang kepadanya. Ini. Dari mereka, kamu membantu kami jadi itu hadiahmu.
Aku belum memeriksa ke dalam tetapi itu seharusnya bermanfaat untukmu. 2 dari pembudidaya elemen air, 1 dari pembudidaya es, dan yang terakhir dari pemuda itu. Lin Xiao memeriksa isinya dan melihat beberapa batu api. Batu api adalah salah satu dari sedikit bahan yang hanya cocok untuk pembudidaya elemen api. Dia mengambil beberapa dari mereka dan melemparkannya ke Fan Pan. Kamu akan membutuhkan mereka lebih dari aku. Fan Pan mengangguk dan menjauhkan mereka sebelum berjalan ke tumpukan harta karun. Bab 459, Lewati Waktu. Lin Xiao juga memilih dari harta karun itu. Kali ini, dia tidak butuh waktu lama karena dia menyadari ada buku keterampilan yang paling cocok untuknya. Dia mengambilnya dan kemudian pergi bersama dengan 4 lainnya. Mereka tidak ingin tinggal terlalu lama jika yang lain mulai mengejar mereka jika mereka tinggal di sana untuk waktu yang lama. Desir. Jadi, bagaimana kamu bisa maju begitu cepat? Hu Fei bertanya dengan bibir berkedut. Dia masih tidak percaya bahwa Lin Xiao berhasil mencapai tahap yang bahkan belum dia capai. Bocah ini terlalu cepat. Aku menggunakan kamar. Lin Xiao menunjuk ke sungai dengan polos. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa dia juga yang menyebabkan ki padat menjadi lebih tipis di lokasi ini. Itu seharusnya tidak membantumu maju secepat ini, kan? Bahkan Lan Qingxi ragu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Tentu saja, Lin Xiao tidak merinci. Kita akan masuk lebih dalam. Terima kasih atas bantuanmu. Bukan apa-apa, aku tidak menyangka kalian semua melakukan ini untuk seluruh kerajaan. Lin Xiao tersenyum. Fan Pan melirik Lin Xiao. Bagaimana menurutmu 4 kerajaan bertahan selama ini? Karena tidak ada yang memperhatikan. Selalu ada sekelompok orang yang dipilih untuk berpartisipasi. Lan Qingxi tertawa. Mereka yang masih bersembunyi tidak dapat mengirim sendiri sehingga mereka harus memilih beberapa untuk dikirim. Jika mereka tidak dapat lulus dan mencapai 100 teratas, mereka akan dikirim untuk menjadi budak. Budak. Lin Xiao tertegun. Dia menoleh untuk melihat Fan Pan dan Hu Fei tetapi mereka berdua tidak menjelaskan lebih lanjut. Ternyata di balik layar, sebenarnya ada banyak orang yang benar-benar bekerja sama. Jadi begitu. Jangan terlalu banyak berpikir dan cobalah yang terbaik untuk mencapai Naschen Soul Stage. Ada lebih banyak harta karun di dalamnya. Apakah ada daerah rahasia lainnya? Lin Xiao bertanya. Ada total 4 wilayah rahasia di dalam medan perang kuno ini. 2 akan dibuka di tahun pertama. 1 di tahun kedua dan 1 di tahun ketiga. Lan Qingxi menatap Lin Xiao. Kamu beruntung memasuki tempat ini begitu cepat. Benar. Ayo berpisah. Aku merasakan elemen api dari sana. Fan Pan memimpin sekali lagi. Baiklah, semoga berhasil. Lin Xiao mengambil arah yang berlawanan. Dia mungkin tertarik pada elemen api jika dia ingin menemukan beberapa untuk Putri Lan Yihua, tetapi dia juga yakin bahwa dia akan mencarinya sendiri. Menjelajah lebih dalam, Lin Xiao kemudian mencapai wilayah terdalam dan melihat sebuah danau. Pada saat yang sama, Qi menjadi lebih padat lagi. Tampaknya tindakannya di sungai hanya mempengaruhi wilayah luar. Lin Xiao mengeluarkan buku keterampilan yang diperolehnya dari tumpukan harta karun. Pedang danau beku. Kenapa dia selalu mengambil elemen yang lebih dekat dengan es daripada danau? Tapi betapapun bingungnya dia, Lin Xiao tahu bahwa dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk berlatih. Untuk lokasinya. Hehehe. Langit dan bumi, tolong dengarkan permintaan rendah hati saya. Bentuk perlindungan di sekitar saya yang akan membantu saya memblokir air dan serangan yang ditujukan kepada saya. Izinkan saya untuk berlatih dengan damai. Lin Hu hampir memuntahkan darah saat melihat apa yang dilakukan Lin Xiao. Dia terdiam. Hanya bocah tak tahu malu ini yang bisa berpikir untuk menggunakan kekuatan kuno untuk menciptakan penghalang di sekelilingnya hanya untuk berlatih. Guyuran. Memasuki air, Lin Xiao mulai berlatih. Langit dan bumi, tolong dengarkan permintaan rendah hati saya. Kumpulkan Qi ke dalam tubuh kita dan bantu kita untuk maju. Biarkan kita tumbuh lebih kuat lebih cepat. Lin Hu, Masterku, gila. Untuk tahun berikutnya, Lin Xiao tidak keluar sama sekali. Dia terus tinggal di sana dan berlatih pedang danau beku selain dari memahami lebih banyak pedang danau dingin.
Pada saat yang sama, dia mengumpulkan Qi dengan formasi sekali lagi dan dengan itu, Qi yang padat berkurang begitu cepat bahkan lebih rendah daripada di luar. Banyak pembudidaya sudah lama meninggalkan wilayah rahasia ini karena mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Lin Xiao baru keluar setelah dia berhasil menembus Golden Core Stage 9 dan menstabilkan kultivasinya. Dia kemudian berkelana ke hutan, membunuh beberapa binatang buas untuk latihan. Binatang ajaib peringkat 1-3 itu semua melarikan diri ketika mereka melihatnya setelah beberapa bulan karena mereka bukan tandingannya. Setelah itu, Lin Xiao mencapai daerah rahasia kedua dan mengulangi proses yang sama. Ruangan di dekat danau. Lalu danau di dalamnya. Pelatihan begitu damai selama 2 tahun 8 bulan kemudian Lin Xiao menghabiskan waktunya untuk membunuh binatang buas di luar. Dia bisa merasakan bahwa dia hampir menerobos ke Naschen Soul Stage tetapi pada saat yang sama, dia merasa ada penghalang yang tidak bisa dia hancurkan. Itu membuatnya frustrasi. Saat dia membunuh beberapa binatang buas, Lin Xiao mengumpulkan inti mereka dan menyerap Qi dengan bantuan Lin Hu. Tanpa Lin Hu, dia tidak akan berani menyerap Qi karena terlalu keras untuk menyerapnya secara langsung. Lin Xiao menghela nafas. Lin Hu, berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk menerobos ke Naschen Soul Stage? Aku tidak tahu. Apakah aku tidak cukup kuat? Lin Xiao ragu. Alasan sebenarnya mengapa mereka bisa menghabiskan 3 tahun di medan perang kuno ini adalah agar mereka yang datang dari kerajaan bawah mencoba mengejar bakat mereka. Tapi tentu saja, banyak yang tidak bisa melakukannya karena bakat mereka rendah. Tetapi, Lin Xiao tahu bahwa bakatnya bagus, tetapi mengapa dia tidak bisa membuat terobosan? Lin Hu tidak yakin lalu dia memandang Lin Xiao. Itu mungkin karena kamu terlalu kuat. Bab 460, Pesan untuk Gathering of Geniuses. Petik 2. Lin Hu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan memanggangmu? Lin Xiao mengepalkan tinjunya saat dia benar-benar tergoda untuk memanggang naga itu sekarang. Maka naga mungkin bisa membantunya maju. Lin Hu terdiam, bodoh. Kau yang bodoh. Maksudku, kamu terlalu kuat karena tidak ada binatang buas yang bisa menjadi tandinganmu. Lin Hu mendengus. Sial, bahkan binatang ajaib peringkat 4 lari karena Lin Xiao bisa membekukan mereka. Itu sering membuatnya bertanya-tanya apakah Lin Xiao benar-benar elemen danau atau elemen lainnya. Lin Xiao merasa sedikit kesal dengan kata-kata Lin Hu. Apakah itu kesalahannya bahwa dia begitu kuat? Dia hanya berlatih, oke. Juga, ada banyak orang yang sudah berada di Naschen Soul Stage ketika mereka datang ke medan perang kuno ini. Bagaimana dia bisa disebut kuat ketika dia dibandingkan dengan orang-orang itu? Apakah kamu memberitahuku bahwa aku harus menantang penggarap tahap jiwa baru lahir sekarang? Lin Xiao bertanya dengan mata menyipit. Kamu bisa mati. Anda. Penggarap Naschen Soul Stage kuat karena mereka dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka dan membuat proyeksi mereka. Itu akan dimulai dari jiwa mereka masih bayi sampai jiwa mereka seumuran dengan tubuh asli mereka. Lin Hu melirik Lin Xiao. Peringkat kultivasi mereka bergantung pada proyeksi jiwa yang dapat mereka buat. Bayi hingga remaja berarti bahwa kultivasi mereka hanya pada tahap jiwa baru lahir awal 1 hingga 3, dewasa tetapi tidak lebih dari 2/3 dari usia sebenarnya mereka berarti mereka kembali di tahap jiwa baru lahir tengah 4 hingga 6 dan terakhir mendekati usia yang sama dengan mereka hingga sama adalah tahap jiwa baru lahir tingkat lanjut. Meskipun mungkin jarang, jika jiwa Anda terlalu kuat, Anda dapat langsung melewati 1 atau 2 peringkat. Atau sebaliknya, jika kamu terlalu lemah, kamu tidak akan bisa membentuk Naschen Soul Stage. Petik 2. Aku benar-benar ingin menghajarmu. Apakah jiwaku lemah? Lin Xiao mengerutkan alisnya dan memeriksa kesadarannya. Itu sangat luas sehingga Lin Hu selalu berenang dari sini ke sana. Bahkan jika naga itu menggunakan kecepatan tercepatnya, dia masih membutuhkan waktu 1 jam untuk berputar-putar. Bibir Lin Hu bergetar. Sebenarnya, justru sebaliknya. Jiwa Lin Xiao terlalu kuat sehingga jumlah Qi yang dia butuhkan untuk mendukung pembentukan proyeksi jiwa jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh pembudidaya lainnya.
Dia tidak yakin seberapa tinggi Lin Xiao akan mencapai ketika dia tumbuh dewasa di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, Lin Xiao tidak akan berada di Nas Chen Soul Stage 1. Lin Xiao hendak meminta lebih banyak ketika dia mendengar suara berdering di telinganya. Semua pembudidaya berkumpul di kota Suiyan dalam waktu 3 bulan. Pada saat yang sama, proyeksi peta muncul di hadapan Lin Xiao. Ada titik merah yang menandakan lokasinya dan tanda X yang menandakan lokasi yang harus dia tuju. Melihat peta, Lin Xiao tercengang. Dia berbalik untuk melihat Lin Hu, apakah benar-benar mungkin untuk berbicara dengan banyak orang. Itu hanya pesan otomatis. Lin Hu terdiam oleh kurangnya pengetahuan Lin Xiao. Ini adalah medan perang kuno, area yang terpisah dari daratan. Dengan kata lain, tempat ini sendiri adalah harta karun yang dikendalikan oleh kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka ingin mengendalikan kultivator di sini, itu akan sulit tetapi pengiriman pesan harus dilakukan mudah. Lin Xiao tercengang. Dia sudah menduga bahwa medan perang kuno 20 tahun terletak di pesawat yang berbeda. Tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi harta karun. Kekuatan yang mengendalikan mereka. Kebanyakan dari mereka hanya di Nas Chen Soul Stage. Lin Hu melirik Lin Xiao. Apa menurutmu mereka akan berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi? Iya. Nas Chen Soul Stage berbeda dari Golden Core Stage. Pada tahap ini, bakatmu tidak berarti apa-apa karena yang terpenting adalah pemahamanmu. Agar jiwamu tumbuh, kamu harus memiliki pemahaman yang tinggi tentang jalur kultivasimu dan juga pemahaman yang tinggi tentang dirimu, elemen yang dipilih, keterampilan, dan hatimu sendiri. Lin Hu terdiam ketika membicarakan hal itu. Jalan Lin Xiao sejak awal telah dipilih untuknya, tetapi dia ingin menjadi kaisar seperti apa, itu semua adalah keputusannya. Dengan kata lain, itu masih merupakan jalan yang hanya miliknya. Yah, kurasa aku harus bergegas dan pergi ke kota Suiyan itu. Masih ada 3 bulan tapi jaraknya sangat jauh. Lin Xiao terletak jauh dari kota karena dia baru saja keluar dari daerah rahasia dan mendapatkan beberapa harta. Tentu saja, sebagian besar tidak berguna baginya karena dia sudah berada di Golden Core Stage 9. Dia hanya akan menjauhkan mereka dan mungkin memberikannya kepada mereka yang membutuhkannya di kerajaan Xiaohu. Desir. Melintasi hutan, Lin Xiao menggunakan kesempatan ini untuk melatih keahliannya. Selama kurun waktu tersebut, ia juga kerap menghabiskan waktunya untuk melatih dan mengembangkan skill unik karena itulah satu-satunya cara baginya untuk tumbuh lebih cepat. Dengan menggabungkan apa yang dia ketahui dan juga pemahamannya, dia tumbuh lebih cepat. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.